Kali ini saya akan membahas contoh soal penilaian akhir semester atau PAS untuk pelajaran matematika kelas 9 SMP pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Soal kali ini saya rampung dalam bentuk model soal AKM yang saya bahas di Google Form pada layar HP agar peserta didik dapat memperhatikan bagaimana cara menjawab soal model AKM di Google Form. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Aturan pembelian lahan kosong untuk bisnis properti seperti perumahan mewajibkan setiap developer untuk menyisakan 3 meter di pinggiran lahan yang dibeli untuk membuat akses jalanan jalur darat. Apabila sebuah perusahaan properti ingin membangun sebuah perumahan berbentuk persegi dengan panjang sisi X meter, maka luas lahan seluruhnya yang harus dibeli adalah titik-titik meter persegi. Luas awalnya, luas perumahan ya, luas perumahan itu ukurannya X ya, sisinya X, berarti X kali X ya, ini awalnya. Tetapi berdasarkan aturan bahwa dia harus sisakan 3 meter, artinya dia harus menambah 3 meter dari luas perumahan yang akan dibangun. Berarti luas lahan yang harus dibeli itu sama dengan masing-masing sisinya kita tambahkan 3. Jadi panjangnya atau sisi yang pertama kita tambahkan 3, kemudian kita kalikan lagi dengan sisi lainnya yang ditambahkan 3. Jadi kita selesaikan ini menjadi X kali X menjadi X pangkat 2, X kali 3 menjadi 3X, kemudian 3 kali X 3X, 3 kali 3 ini sama dengan 9. Berarti X pangkat 2 tambah 6X ditambah 9. Oke, jawabannya adalah bagian A. Kita pindah ke soal berikutnya. Tentukanlah pernyataan yang benar terkait dengan nilai-nilai koefisien berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Dengan memilih benar atau salah pada setiap barisnya. Jadi kita tulis saja dulu soalnya. 2x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Langsung kita kaji. Nilai A ini adalah koefisien x pangkat 2 berarti 2. Nilai B-nya adalah koefisien dari x berarti negatif 6. Dan nilai C-nya sama dengan 0 ya. Kita tidak melihat konstanta yang lain, berarti C sama dengan 0. Oke, kita mulai jawab. B sama dengan negatif 6, ya ini benar. A sama dengan negatif 2, salah. Kemudian B sama dengan 0. B sama dengan 0 ini juga salah. C sama dengan negatif 6. Oke, ini juga salah. C sama dengan 0. Oke, ini bernilai benar. Kita pindah berikutnya. Diketahui bahwa setiap persamaan kuadrat pada kolom A memiliki pasangan bentuk faktornya di kolom B. Tentukanlah pasangan setiap persamaan kuadrat di kolom A dengan bentuk faktor yang ada di kolom B. Nah, untuk menjawab soal ini saya menyarankan kalian untuk mengerjakan bagian faktor dulu untuk mendapatkan hasil di A, karena lebih mudah mengalihkan bentuk faktor daripada sudah persamaan kuadrat kemudian kita bawa ke dalam bentuk faktornya. Berarti saya mulai dari B1. B1 itu X kurang 4 dikali X tambah 1 ya, kita kalikan X kali X menjadi X pangkat 2, kemudian X kali 1 positif X, negatif 4 kali X ini negatif 4X. Setelah itu negatif 4 kali 1 ini negatif 4. Di X pangkat 2, X kurang 4X ini menjadi negatif 3X, kemudian dikurangi 4. Berarti B1 itu sama dengan A2 ya. B1 sama dengan A2. Jadi kita cari B1 itu, B1 sama dengan A2, kita klik di tempat A2. Oke. Selanjutnya B2 kita perhatikan. B2 itu bentuk faktor X kurang 4 dikali X kurang 1.
Oke, kita kalikan seperti tadi. Ini ya, x kali x kuadrat, kemudian x kali negatif 1, negatif x. Negatif 4 kali x berarti negatif 4x. Negatif 4 kali negatif 1 ini positif 4. Jadi x pangkat 2 negatif x kurang 4x ini menjadi negatif 5x. X ya, negatifnya semakin banyak ya, tambah 4. Oke, berarti B2 ini itu sama dengan A3 ya. Kalau yang ini tadi sama dengan A2 ya. B2 sama dengan A3, berarti kita jawab di sini. Oke, selanjutnya B3 itu x tambah 4 dikali x tambah 1. Kita kalikan lagi seperti tadi. Ini x pangkat 2, x kali 1, 1x, 4 kali x, ini 4x, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Di x pangkat 2, x tambah 4x, ini sama dengan positif 5x ditambah 4. Oke, berarti B3 sama dengan A1. Kita jawab B3 di A1. Kemudian B4 itu x tambah 4 dikali dengan x kurang 1. Oke, ini x pangkat 2, x kali min 1 minus x, 4 kali x positif 4x, 4 kali min 1 berarti negatif 4. Tahu x pangkat 2 negatif x tambah 4x ini positif 3x, kemudian dikurangi 4. Artinya ini sama dengan A4. Oke, di B4 sama dengan A4 ya, memang tinggal A4 yang kosong. Oke, itu sudah selesai. Kita pindah ke soal berikutnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, saya akan gunakan metode pemfaktoran. Jadi kita buat seperti ini. Soalnya mudah karena A sama dengan 1 ya. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau ditambahkan hasilnya positif 5. Oke, berarti bilangan itu adalah negatif 1 dan positif 5. Sekarang x kurang 1 itu sama dengan 0, atau x tambah 5 itu sama dengan 0. Artinya x sama dengan min 1 pindah menjadi positif 1, atau x sama dengan 5 ini pindah. Minta maaf ya, yang ini 6 tadi. Oke, berarti ini sama dengan negatif 6. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan negatif 6. Jawabannya adalah bagian A. Oke, kita pindah soal berikutnya. Persamaan kuadrat berikut yang memiliki jumlah dan hasil kali akar-akar secara beruntun 6 dan 4. Oke, 6 dan 4. Jadi kita akan kaji satu-satu pilihan ini, opsinya. Cara termudahnya adalah seperti itu. Kita mulai dari opsi bagian A. Opsi A itu x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, kita kaji ini nilai A 1, nilai B 6, nilai C 4. Oke, kalau bagian A sudah benar berarti kita tidak perlu lanjut ke bagian B, C, dan D. Oke, pertama jumlah. Ingat bahwa jumlah akar-akar itu ialah negatif B per A. Negatif B per A berarti negatif B nya 6 dibagi A sama dengan 1 sama dengan negatif 6. Nah, ini sudah salah ya. Ini sudah resmi salah karena dalam soal dia bilang secara berurutan 6 dan 4. Oke, jadi bagian A salah. Kemudian kita pindah ke bagian B. Bagian B, x pangkat 2
tambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, kita kaji lagi. A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 6. Oke, kita masuk pada hasil jumlah. X1 tambah X2 sama dengan min B per A, min B min 4 ya, min 4 per A atau sama per 1. Ini sama dengan negatif 4. Jadi ini juga sudah salah ya, bagian B juga sudah salah karena harusnya jumlahnya itu sama dengan 6. Kita pindah ke bagian C. X kuadrat kurang 6x tambah 4 sama dengan 0. Oke. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini sama dengan negatif, B nya adalah negatif 6, negatif dari negatif 6 per A sama dengan 1, berarti ini positif 6 ya. Ini mungkin kita cek lagi hasil kalinya. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, atau sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Oke, jadi ini sudah terjawab, sudah terdapat ya, 6 dan 4. Jadi jumlahnya 6, hasil kalinya 4. Berarti jawabannya adalah bagian C. Oke, kita pindah soal berikutnya. Ini soal isian singkat. Nah, isilah dengan hasil akhirnya saja, hanya dapat diisi dengan angka. Oke. Soalnya nilai diskriminan. Diskriminan dari 3x pangkat 2 kurang x kurang 3 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita kaji nilai koefisiennya. A sama dengan 3, B sama dengan ini ya, negatif 1, dan C sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian kita cari diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadratnya itu adalah negatif 1 di pangkat 2 dikurangi 4 dikali A sama dengan 3 dikali dengan C sama dengan negatif 3. Min 1 pangkat 2 positif 1. Oke, ini saya bisa tulis kurang 4 kali 3, saya bisa kalikan memang, nanti dikalikan negatif 3 lagi. 1 negatif 12 kali negatif 3 ini menjadi positif 36 atau sama dengan 37. Berarti jawabannya adalah 37. Kita klik tempat menjawab, kemudian kita isikan dengan angka 37. Ya, oke, itu sudah selesai. Kita pindah ke soal berikutnya. Grafik yang tepat untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x ditambah 2. Oke, untuk mengujinya kita bisa menguji titik-titik atau kita bisa mencari nilai akar-akar dari fungsi kuadrat ini. Kalau kita kesulitan, maka langkah yang paling ampuh ialah kita cek titik-titik potong yang diketahui dalam gambar ini. Oke, saya uji saja. Pada bagian A ada 2 titik diketahui, ada titik 0, min 3 dan titik puncaknya 2, min 7. Oke, 2, min 7. Saya akan tes dulu yang mudah, yaitu 0, min 3. Nah, katanya begini, kalau masukkan F0 apakah hasilnya min 3 atau tidak? Kita akan uji. Oke, 0 pangkat 2 kurang 3 kali X, berarti 3 kali 0 ditambah 2. Oke, 0 kuadrat 0 kurang 3 kali 0 ini 0 ditambah 2, hasilnya 2. Berarti bagian A ini salah ya. Kita pindah ke bagian B. Di bagian B atau grafik yang kedua, di sini ada titik potong 0,2. Ada 0,2, tapi ada juga min 2,0
dan min 1,0. Ya, di nilai-nilai akarnya ya. Oke, kita uji. Masukkan F0. Ya, kalau X-nya 0, apakah hasilnya 2? Ya, sama seperti tadi ya. 0 kuadrat kurang 3 kali 0 ditambah 2. Ini 0 kurang 0 ditambah 2. Hasilnya memang sama dengan 2. Kalau begitu kita uji persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu nilai yang menentukan nilai X ini. Jadi saya akan tentukan akar-akarnya ini. X pangkat 2 kurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi saya bikin nilai Y sama dengan 0. Kemudian saya akan tentukan akarnya. Saya pakai metode pemfaktoran saja. Ini cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya positif 2 ditambahkan hasilnya negatif 3. Bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 2. Oke, berarti ini X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini X nya sama dengan positif 1 atau X nya sama dengan 2 ya, ini menentukan akar-akarnya ya. Ya, jadi harusnya X sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Di sini dia min 2 dan min 1, berarti ini salah ya. Kita pindah ke bagian C. Nah, ini juga tadi 0,3 sudah kita uji salah. Dan kita pindah ke bagian D. Ya, bagian D ini 0,2 benar dan akar-akarnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah bagian D. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Tentukanlah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan grafik fungsi di bawah ini. Oke, kita lihat opsinya. Ya, ini ternyata berbicara tentang sumbu simetri dan nilai optimum, minimum, dan maksimum. Oke, kita berarti langsung mengkaji titik puncak. Ya, koordinat titik puncak atau titik baliknya. Ya, saya gunakan saja titik puncak. Ini sama dengan 2,-7. Ya, karena ini 2,-7 berarti sumbu simetri ini harus diingat ya, komponen X atau apsis dari titik puncak. Sumbu simetrinya berarti X sama dengan 2 dan nilai optimum adalah komponen Y. Nilai optimumnya berarti Y0 atau Y sama dengan negatif 7. Ya, ini jangan sampai terbalik ya. Oke, kita lihat apakah dia memiliki minimum atau maksimum. Nah, kurvanya terbuka ke atas, berarti grafik ini memiliki nilai minimum karena titik puncaknya ada di bagian bawah. Ya, jadi nilai optimumnya adalah nilai minimum. Nilai minimum yaitu Y sama dengan negatif 7 juga. Oke, sekarang kita kaji pernyataannya. Ingat, di sebelah kirinya benar dan di sebelah kanannya salah. Memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Oke, ini nilainya benar. Kemudian memiliki sumbu simetri X sama dengan minus 7. Ya, ini sudah pasti salah. Memiliki nilai optimum Y sama dengan 2. Nilai optimumnya itu Y min 7 ya. Jadi ini salah. Memiliki nilai minimum Y sama dengan minus 7. Oke, nilai minimum. Kemudian memiliki nilai maksimum Y sama dengan minus 7. Y sama dengan minus 7 nya benar tapi bukan maksimum. Jadi ini nilainya salah. Jadi grafik tadi ini memiliki nilai minimum bukan maksimum. Oke, kita pindah ke soal berikutnya atau sekaligus soal terakhir. Sumbu simetri dan nilai optimum untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 7. Oke, ini fungsinya dan kita akan mencari sumbu simetri dan nilai optimum ya. Jadi pertama kita kaji dulu yang perlu kita ketahui. Nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan 6 dan nilai C sama dengan minus 7 ya. Kemudian kita cari nilai diskriminan dahulu. Nilai diskriminannya itu didapat dari B kuadrat kurang 4
A kali C. Kita masukkan nilai-nilai yang ada. B kuadrat berarti 6 kuadrat kurang 4 kali A, A1, dan C-nya negatif 7. 6 ya. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kemudian 4 kali 1 4, 4 kali min 7 itu min 28. Itu sama dengan 36 tambah 28, ini sama dengan 64. Oke, kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Jadi negatif dari B, B nya itu 6 per 2A, 2 kali 1, sama dengan negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Oke, kita pindah ke nilai optimum. Nilai optimumnya saya pakai simbol Y0 sama dengan negatif D per 4 kali A. Oke, kita dapatkan negatif dari D nya tadi kita sudah dapat 64 per 4 kali A, 4 kali 1, atau negatif 64 bagi 4, 16. Oke, sekarang kita tinggal lihat di opsi mana yang minus 3 untuk sumbu simetri dan nilai optimumnya min 16. Jadi itu bagian D ya. X sama dengan negatif 3, Y0 nya sama dengan negatif 16. Anda tinggal melakukan proses pengiriman. Oke, jadi demikianlah pembahasan contoh soal PAS Matematika kelas 9. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.